Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, ana bi khairin. Tayyib, qabla an nabda'a ad-darsuna al-yawma hayya nad'u jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen satu persatu. Aprilo, Dir, Dandi, dir, Fajri, dir, Rizky, hadir, Zafran. hadir. Baiklah, semuanya hadir, bagus. Walaupun pada masa pandemi ini kita tidak boleh menjadikan pandemi sebagai alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar. Kita harus tetap rajin dan semangat dalam belajar. Tidak lupa pula, Ustadz ingatkan kembali kepada kalian, kepada Ananda semua untuk mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, apakah dari Ananda sekalian ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ya, benar, pelajaran tentang as-safar atau perjalanan. Coba Ananda Rizky sebutkan contoh kalimat tentang as-safar. Ustadz mau dengar. Ya, benar. Safaro Ahmadu ila Makkata. Safaro Ahmadu ila Makkata. Ini merupakan kalimat dari salah satu tentang perjalanan atau as-safar. Apakah dari Ananda semua ada yang tahu apa itu Makkata? Makkata itu berupa isim apa? Tidak ada yang tahu? Baiklah, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari isim dan pembagiannya. Isim dan pembagiannya ada dua, yaitu isim nakiroh dan isim ma'rifah. Adapun tujuan setelah kita mempelajari pelajaran isim nakiroh dan isim ma'rifah ini, agar anak-anak bisa memahami bentuk dari isim ma'rifah dan isim nakiroh. Kemudian Ananda sekalian bisa membedakan mana yang isim ma'rifah dan mana yang isim nakiroh. Baiklah, langsung saja. Isim ditinjau dari segi umum dan khususnya dibagi menjadi dua. Yang pertama isim nakiroh dan yang kedua isim ma'rifah. Apa itu isim nakiroh? Isim nakiroh adalah isim atau benda yang masih umum. Dan isim nakiroh ini mempunyai satu ciri yang paling khusus. Apa itu? Yaitu bertanwin. Dan yang kedua adalah isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim benda yang sudah khusus. Adapun pembagian isim ma'rifah seperti yang sudah kita ketahui di dalam buku, coba kalian buka bukunya halaman 46. Di sana tertera jelas bahwasanya isim ma'rifah dibagi menjadi 7. Yang pertama, isim alam, isim mausul, isim domir, isim isyarah, isim yang dimasuki alif dan lam, kemudian isim yang dimasuki idhofah, dan yang terakhir isim yang dimasuki harfun nida. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya, Ustadz lanjutkan dahulu. Isim nakiroh. Kita akan masuk kepada contoh isim nakiroh. Summun. Qaulu ba'da qauli ana. Summun. Submun, Summun. submun, Lalu bukmun. bukmun, Bukmun. bukmun, Yang terakhir umyun. umyun, Umyun. umyun. Nah, dari ketiga kalimat ini
dari ketiga kata ini itu adalah merupakan contoh dari isim nakiro. Kenapa bisa dibilang begitu? Yang pertama, dia memiliki ciri-ciri khusus, ciri-ciri isim nakiro, yaitu bertanwin. Dan kemudian isim ini masih umum, artinya sangat umum. Sumun artinya bisu, bukmun, tuli, umyun artinya buta. Masih belum jelas maksudnya, masih belum jelas maknanya. Buta, apa buta itu? Maksudnya buta kenapa? Maka dari itu ada isim ma'rifah yang mana itu memperjelas. Kemudian langsung saja kita masuk ke contoh isim ma'rifah. Baik, kita masuk contoh isim ma'rifah yang pertama dari pembagiannya. Yang pertama, isim ma'rifah yang dimasuki oleh alif dan lam. Seperti kata sumun, bukmun, dan umyun, apabila dimasuki huruf alif dan lam, maka dia menjadi isim ma'rifah. Contoh, as-summu, al-bukmu, al-umyu. Berarti itu sudah menjadi isim ma'rifah karena maknanya sudah khusus. Orang yang buta itu, al-umyu, orang yang buta itu, sudah jelas maksudnya. Kedua adalah isim alam. Isim alam adalah nama orang, nama tempat, nama provinsi, nama kota. Contohnya Ibrahim, Malang, Ahmad. Yang ketiga adalah isim domir. Isim domir maupun domir munfasil ataupun domir muttasil. Huwa, huma, hum, dan yang lainnya. Kemudian adalah isim isyarah. Isim isyarah seperti haza, hazihi, tilka, dalika. Itu juga merupakan dari isim ma'rifah. Yang kelima adalah isim mausul. Contohnya allazi, allazina, allati, dan lain-lain. Yang keenam adalah isim yang dimasuki mudhof dan mudhof ilaih. Jumlah idhofah. Contohnya ro'isul fasli. Nah, ro'isul fasli ini merupakan contoh dari isim ma'rifah. Dan yang terakhir adalah isim yang dimasuki harfun nida. Contohnya ya Ahmad, ya Muhammad, ya Ali. Itu merupakan dari isim ma'rifah. Adapun contoh-contohnya kalimat dari isim ma'rifah, coba kita dari yang pertama. Isim ma'rifah yang dimasuki alif dan lam. Al-ustazu. Contoh kalimatnya ra'aitul ustaza amamal fasli. Saya melihat ustaz itu di depan kelas. Jadi jelas al-ustazu maknanya ustaz itu. Ustaz ada orang yang dimaksud. Yang kedua isim alam. Ibrahim. Ibrahim talibun fil jami'ati Uin Suskaria. Ibrahim adalah mahasiswa Uin Suskaria. Yang ketiga isim domir. Contohnya huwa. Huwa yaskunu fil baiti. Dia tinggal di rumah. Yang keempat isim isyarah. Contohnya haza. Hazal usbu'u sa'adhabu ila syati'il bahri. Minggu ini saya akan pergi ke pantai. Yang kelima isim mausul. Contohnya alladhi. Zahabtu ilal burjil watoni alladhi yaqa'u fi Jakarta. Yang keenam al-ma'rifah bil idhofah. Contohnya ro'isul fasli. Ra'aitu ro'isal fasli. Saya melihat ketua kelas. Yang terakhir adalah al-ma'rifah bi harfin nida. Contohnya ya Ahmad ta'al huna. Ya Muhammad ta'al huna. Ya Fajri ta'al huna. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari isim ma'rifah. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada, Ustadz yang akan bertanya. Baiklah, coba Aprilo, berikan contoh isim nakiro. 1. Bagus, kolamun. Kenapa kolamun disebut isim nakiro? Ya, bagus, karena dia bertanwin. Karena tanwin merupakan ciri-ciri isim nakiro. Coba Zafran, berikan contoh isim ma'rifah. Ya, betul, al-ustazu. Kenapa al-ustazu disebut isim ma'rifah? Ya, benar, karena dia ma'rifah dengan alif dan lam. Baiklah, Ustadz rasa kalian semua sudah mengerti, sudah memahami dan bisa membedakan apa itu isim nakiro dan apa itu isim ma'rifah. Sebelum menutupi pelajaran hari ini, akan Ustadz simpulkan bahwasanya isim ditinjau dari segi umum dan khususnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, isim nakiro dan isim ma'rifah. Isim nakiro adalah isim yang masih bersifat umum, dan ciri-ciri dari isim nakiro ini adalah bertanwin. Yang kedua, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang sudah khusus, dan isim ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, isim ma'rifah bil alif dan lam, bil idofah, biharfin nida, isim mausul, isim isyarah, isim alam, dan isim domir. Baiklah, coba buka bukunya halaman 47. Sudah? Nah, di halaman 47 kita bisa melihat teks kiroah. Nah, nanti anak-anak ananda sekalian di rumah silahkan bedakan isim nakiroh dan isim domir dari teks kiroah ini. Silahkan cari sebanyak-banyaknya isim nakiroh dan isim domir yang ada pada teks ini. Apakah bisa dipahami? Oke, bagus. Dan untuk minggu depan kita masih mempelajari tema as-safar, yaitu berkaitan tentang tuturan berpamitan, tuturan mengucapkan selamat datang dan selamat tinggal. Maka dari itu bisa kalian sambil baca-baca pelajaran untuk minggu depan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan untuk pertemuan minggu ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.